Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat tani. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Lingkup Pertanian. Oke, untuk video kali ini kita akan sedikit membahas tentang dampak negatif penggunaan racun rumput ya. Jadi apa saja dampak-dampaknya? Banyak sekali ya dampak penggunaan racun rumput, terutama bagi kesehatan kita maupun bagi lahan pertanian kita. Apa saja? Silahkan simak terus sampai selesai. Oke teman-teman ya, di antara penyebab atau dampaknya kita menggunakan racun rumput secara berlebihan ya, walaupun secara berlebihan ataupun tidak. Jadi dampak negatif penggunaan racun rumput yang pertama itu tentu buat kesehatan kita sudah jelas itu tetap mengganggu. Berapa persen yang racun yang kita serap ketika nyemprot itu pasti terserap oleh kita. Jadi itu sudah berdampak untuk kesehatan kita ya. Terus yang selanjutnya yaitu dampak negatif untuk lahan pertanian sudah jelas. Jadi yang awalnya tanah kita itu subur, jadi ketika itu sering menggunakan racun rumput, baik secara yang tidak berlebihan ataupun yang berlebihan ya, semua pasti mengganggu. Apalagi ini yang perlu kita bahas yaitu yang secara berlebihan dan dalam jangka waktu panjang. Jadi begini ya, sahabat tani. Kalau menurut saya, jadi lahan itu pertama subur. Sebelum dulu lah, sebelum orang-orang mengenal racun rumput itu tanah kita masih subur, masih enak lah diolah. Kita tanamnya apapun masih mudah. Tapi sekarang sudah kayaknya sulit ya, karena itu tadi penyebabnya itu seringnya kita menggunakan racun rumput dengan dosis yang luar biasa dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sudah jelas untuk lahan pertanian kita semakin tandus, semakin rusak, karena tanpa kita sadari lama-kelamaan tanah kita itu seperti mati ya, karena kita bukan saja membunuh rumput ya, tapi mikroorganisme ataupun hewan-hewan yang berfungsi untuk membantu kesuburan tanah itu juga ikut terbunuh. Itu untuk lahan pertanian seperti itu. Jadi yang selanjutnya yaitu untuk tanaman kopi juga akan terganggu. Jadi kalau kita sering menggunakan racun rumput dalam jangka waktu yang lama, maka tanaman pun akan semakin rusak. Jadi ya kalau menurut saya ya sahabat tani, jadi bijak-bijaklah kita untuk menggunakan racun rumput. Oke, mungkin ada yang berpendapat, iya kalau kebunnya sedikit mungkin bisa, kita tidak harus menggunakan racun rumput. Mungkin dikoret atau digombrang mungkin bisa ya. Cuman kalau gimana kalau kebun kita itu luas? Nah. Jadi di sini ya sahabat tani, jadi maksud saya itu bukan harus tinggalkan racun rumput karena kembalikan tanah kita seperti dulu ya, bukan seperti itu juga ya. Kalau memang lahan kita luas itu ya memang kita berat, kalau harus ngoret, harus kita menggunakan mesin babat itu mungkin berat ya. Setidaknya bijaklah kita menggunakan racun rumput. Pilihlah racun rumput yang tidak terlalu berefek terhadap tanaman kita, dan gunakanlah dosis-dosis yang sedang-sedang saja, jangan terlalu tinggi. Biasanya ya sudah tidak asing lagi memang ya sahabat tani, di zaman sekarang apalagi rumput muncul, rumput-rumput yang mungkin susah, jadi harus dosisnya sekian dan sekian. Mungkin ada yang pakai 100 itu masih kurang puas karena matinya kurang sip namanya. Gunakan 100 lebih ya. Cuman tanpa kita sadari, lambat laun, waktu demi waktu ya, lahan kita akan semakin rusak dan tanaman-tanaman pun akan terganggu. Jadi bijaklah menggunakan racun rumput ya. Kita gunakan dosis yang standar ya, jangan kita berpikir wah bagaimana ini ya, rumput kita kok ternyata susah untuk dimatikan, harus pakai obat ini yang keras atau gimana, yang dosisnya tinggi harus pakai sekian campuran ini.
biar rumputnya mati ya. Yang kita pikirkan kalau kita memang benar-benar mau jadi petani yang berkelanjutan, kita berpikir ke depannya nanti. Jadi walaupun rumputnya mati, dampaknya untuk tanaman kita itu, untuk kopi kita itu seperti apa ke depannya. Ya percuma kalau kita kebunnya bersih, rumputnya harus selalu mati terus. Cuman lambat laun itu tanamannya terganggu, ya percuma kan, karena kita melihara tanaman. Mungkin ya kalau kita memang sudah tidak mau meneruskan kebun lagi, mungkin ya untuk yang punya anak mungkin kan nantinya akan diteruskan untuk anak-anaknya nanti. Jadi ya dijaga, pokoknya intinya gunakan obat yang sewajarnya saja, tidak harus memburu rumput ini harus mati, rumput ini harus mati. Kita yang pokoknya atau intinya itu kita lihat dampak untuk tanaman kopi kita seperti apa. Jika kita menggunakan obat ini, oh dampaknya ke kopi kita kok seperti ini ya. Kalau kira-kira memang berdampak tidak positif buat tanaman kita, ya kita hentikan. Cari obat-obat yang aman, racun-racun yang aman. Ya sebenarnya tidak ada. Kalau bicara racun yang aman itu tidak ada. Semua pasti berbahaya, baik bagi kesehatan maupun bagi lingkungan kita. Cuman carilah yang sederhana. Nah mungkin di dalam botol-botol obat itu kan ada label-labelnya juga itu ya. Mungkin itu ya ada itu di situ. Mungkin ada, sayang nggak bawa botolnya. Itu di bawah itu biasanya ada garis kuning atau hijau, merah. Itu sebenarnya kan itu tanda dari PT bahwa ini jika tandanya merah racunnya sekian, yang kuning sekian, yang hijau sekian. Ya jadi untuk sahabat-sahabat tani kita pakai yang standar. Kalau menurut yang saya tahu, yang saya pelajari, jadi untuk kandungan racun yang tidak terlalu tinggi yaitu yang hijau. Ini garis hijau di bawah botol itu pasti ada itu. Kalau untuk yang kuning itu ya ukurannya sedang lah, ya masih bisa toleransi. Cuman kalau kita menemukan yang apapun obatnya, apapun racun rumputnya, jika menemukan yang bergaris merah ya janganlah, itu terlalu tinggi, itu dampak negatifnya terlalu luar biasa itu bagi kesehatan kita maupun bagi lahan pertanian kita. Ya intinya pokoknya kita tetap bijak bagaimana kita bisa bertani yang berkelanjutan, dan ketika nanti diteruskan oleh anak cucunya masih bisa berproduksi dengan baik, lahan kita tidak rusak, orangnya pun tetap sehat. Oke sahabat tani, jadi sekian dulu, mungkin lain kali bisa kita sambung lagi. Terima kasih. Dan mungkin bagi yang tahu ya sudah tahu, silahkan ditambahkan pengetahuannya, kita saling berbagi untuk sahabat-sahabat tani yang mungkin belum tahu, tapi saya yakin sudah banyak yang tahu. Karena kalau sekarang sudah, sebenarnya kalau mau jujur, banyak petani yang sudah merasakan dampak negatif penggunaan racun rumput secara berlebihan. Lama-lama kok tanaman saya seperti ini ya, mau sulam, mau tanam lagi, mau tanam ini susah. Ya itu tadi, itu adalah dampak dari penggunaan racun rumput yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sekali lagi usahakan bijaklah dalam menggunakan racun rumput. Kalau memang tidak bisa ya kita tetap gunakan, tapi dengan dosis yang rendah, dan carilah obat-obat racun-racun ya, racun rumput bukan obat, racun rumput yang aman, yang setidaknya tidak terlalu lah dosisnya untuk itu. Karena ya sekarang memang banyak dijual racun-racun rumput ya, banyak merek-merek baru itu ya, khawatir sebenarnya. Jadi takutnya nanti mungkin untuk rumputnya matinya luar biasa, tapi dampaknya karena ya sudah banyak. Oke sahabat tani, mungkin itu saja yang bisa kami bahas. Jadi sekiranya mungkin ada yang lebih paham, silahkan ditambahi, silahkan komentar di bawah. Ya intinya kita sama-sama belajar, kita saling berbagi untuk petani, semoga semakin maju ya. Jadilah petani yang berkelanjutan. Oke, terima kasih teman-teman.